Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Agustini Nuriani SSI MStat dan Bapak Dr. Yayat Karyana DRS MSI selaku dosen pembahas saya dan Ibu Teti Sofyayanti DRA MSI selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Muzaki Utami NPM 10060011729. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pemodelan kasus pneumonia pada balita di Kota Bandung menggunakan Geographically Weighted Panel Regression. Latar belakang. Analisis regresi linear adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengestimasi dalam satu periode waktu. Dalam sebuah penelitian, tidak cukup hanya mengamati satu unit dalam satu periode waktu, tetapi juga perlu mengamati satu unit dalam beberapa periode waktu, sehingga dapat mempelajari dinamika perubahan. Untuk mengakomodasi masalah tersebut, dikembangkanlah analisis regresi data panel, yang merupakan metode regresi untuk memodelkan data time series dan data cross-section. Di sisi lain, terkadang kondisi lingkungan dan geografis satu lokasi berbeda dengan lokasi lainnya, karena dipengaruhi aspek spasial yang kemudian menyebabkan heterogenitas spasial. Situasi ini dapat diatasi dengan analisis regresi spasial. Untuk kasus heterogenitas spasial, dikembangkanlah analisis regresi terboboti geografis, yaitu Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR dapat mengakomodasi efek spasial, di mana parameter regresi yang dihasilkan bersifat lokal. Berdasarkan kelebihan yang terdapat pada kedua metode tersebut, berkembanglah metode Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR, yang merupakan gabungan regresi data panel dengan model GWR. Tahukah kamu, pneumonia pembunuh balita nomor 2 di Indonesia. Bahkan, di dunia, pneumonia bertanggung jawab atas 800.000 kematian anak setiap tahun. Pneumonia sendiri, atau dikenal dengan paru-paru basah, adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri jamur. Nah, pneumonia ini telah membunuh lebih dari 800 bayi di tahun 2018. Tentunya, jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan, kasus ini bahkan setara dalam setiap 30-90 detik, satu anak meninggal karena pneumonia. Meskipun begitu, penyakit pneumonia ini masih bisa disembuhkan dan juga dapat dicegah. Fokus penelitian ini ada di Kota Bandung. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung, terdapat 10.375 penderita pneumonia pada 2017. 10.525 kasus pada 2018 dan 11.044 kasus pada 2019. Terlihat pada grafik tersebut bahwa tren jumlah kasus pneumonia meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan besarnya jumlah kasus pneumonia yang terjadi setiap tahunnya. Nah, untuk menganalisa faktor-faktor penyebab kasus pneumonia tidak bisa dilakukan serentak pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki faktor penyebab pneumonia yang berbeda, mulai dari segi ekonomi, kondisi tempat tinggal, polusi udara, pelayanan masyarakat yang mengindikasikan adanya efek spasial. Terkait dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan kasus pneumonia pada balita di Kota Bandung menggunakan Geographically Weighted Panel Regression. Model ini menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan aspek spasial, sekaligus menangkap dinamika perubahan, karena pengamatan dilakukan secara panel, yaitu berulang pada beberapa waktu untuk setiap lokasi yang sama. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan Geographically Weighted Panel Regression dalam pemodelan kasus pneumonia pada balita berdasarkan 30 kecamatan di Kota Bandung, tahun 2017 sampai 2019. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kasus pneumonia pada balita di Kota Bandung tahun 2017 sampai 2019. Analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data cross-section dan data time series. Menurut Baltagi 2005, data panel memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, lebih sedikit kolinearitas antara peubah, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien. Berikut model umum regresi data panel beserta keterangannya. Selanjutnya, aspek spasial. Yang pertama yaitu spatial dependent, yaitu amatan di suatu lokasi yang berdekatan akan berpengaruh terhadap lokasi yang lain. Spatial dependent dapat diuji dengan Moran Index statistik. Kedua, spatial heterogeneity, yaitu ciri suatu daerah di mana terdapat perbedaan karakteristik antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.
Hal ini terlihat dari kondisi sosial budaya, lingkungan geografis, dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi kepada kondisi heterogenitas spasial terhadap lokasi yang diteliti. Spatial heterogeneity dapat diuji dengan uji Breusch-Pagan. Selanjutnya, Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR merupakan pengembangan dari model regresi linear klasik menjadi model regresi terboboti yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dampak heterogenitas spasial yang didefinisikan sebagai sifat dan hubungan yang signifikan antara variabel yang bervariasi menurut lokasi. Model ini akan menghasilkan estimasi parameter model bersifat lokal, sehingga untuk setiap lokasi memiliki model yang berbeda. Metode GWR dapat diestimasi menggunakan metode Weighted Least Square atau WLS. Berikut persamaan model GWR dan keterangannya. Selanjutnya, Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR. GWPR adalah pengembangan dari regresi panel dengan memadukan faktor lokasi geografis dari data yang diperoleh, sehingga estimasi parameter yang diperoleh bersifat lokal. Model umum GWPR didapatkan dari penggabungan model GWR dengan regresi panel. Berikut persamaan model GWPR dengan mengasumsikan kombinasi dari persamaan GWR dengan regresi panel fixed effect model dengan Wittin estimator beserta keterangannya. Fungsi pembobot spasial. Sama halnya pada model GWR, estimasi parameter pada model GWPR adalah dengan metode WLS, yaitu dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi. Peran pembobot merupakan aspek yang penting karena nilai pembobotan mempresentasikan lokasi dari data dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Fungsi pembobot terdiri dari dua jenis, yaitu fungsi inverse jarak dan fungsi kernel. Fungsi kernel dibagi menjadi dua bagian, yaitu fixed kernel dan adaptive kernel. Fixed kernel adalah kernel yang memiliki bandwidth yang sama untuk semua lokasi pengamatan. Sedangkan adaptive kernel adalah kernel yang memiliki bandwidth yang berbeda untuk setiap titik lokasi pengamatan. Pada penelitian ini difokuskan pada adaptive kernel. Hal ini disebabkan kemampuan fungsi kernel adaptif yang dapat disesuaikan dengan kondisi titik-titik pengamatan. Fungsi kernel adaptif terbagi menjadi dua, yaitu adaptif Gaussian dan adaptif B-square. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu publikasi Profil Kesehatan Kota Bandung. Datanya terdiri data panel, yang meliputi data cross-section, yaitu 30 kecamatan di Kota Bandung, dan data time series tahun 2017 hingga 2019. Sehingga jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 unit observasi. Pada penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan 6 variabel bebas. Berikut variabel yang digunakan. Selanjutnya, tahapan analisis data. Sebelum analisis, tahapan yang pertama adalah deskripsi data untuk melihat gambaran awal kasus pneumonia balita di Kota Bandung. Selanjutnya, regresi data panel. Langkah pertama yaitu mengestimasi model data panel. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu dengan Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, Random Effects Model atau REM, di mana CEM hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Persamaan modelnya ditulis sebagai berikut. Dan FEM merupakan model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept antar cross-section tetapi koefisien slope bernilai tetap. Model ini diestimasi menggunakan metode Least Square Dummy Variable atau LSDV. Berikut persamaan model FEM. Sedangkan REM akan mengestimasi data panel menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS, di mana setiap individu diperlakukan dengan komponen error yang acak dan tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang diamati. Berikut persamaan model REM. Selanjutnya, setelah dicari ketiga model, dilakukan pemilihan model yang paling tepat, menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model CEM lebih baik digunakan daripada model FEM. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya, uji Hausman, yaitu untuk menentukan apakah model FEM lebih baik digunakan daripada model REM. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya, setelah didapatkan model regresi data panel terbaik, akan dilakukan uji asumsi data panel, yaitu pertama normalitas, untuk menguji normalitas residual yang diperoleh dari model regresi. Deteksi normalitas residual dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Salah satu syarat untuk membentuk model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Deteksi kasus multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kriteria nilai VIF.
Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, menunjukkan adanya kolineritas antar variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari error satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Apabila uji asumsi terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pengecekan aspek spasial. Namun, jika tidak, akan dilakukan penanganan asumsi dengan transformasi. Akan dilakukan pengujian aspek spasial heterogenitasnya dengan uji Breusch-Pagan. Apabila terdapat aspek spasial, maka akan dilanjutkan dengan pembobotan spasial. Namun, apabila tidak, model yang terpilih adalah model regresi data panel. Tahap pertama pada pembobotan spasial yaitu menentukan longitude dan latitude dari masing-masing kecamatan. Kemudian, menentukan bandwidth optimum. Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan bandwidth terbaik adalah metode cross-validation atau CV. Rumus menghitung nilai CV adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung matriks pembobot untuk mengestimasi parameter yang berbeda di setiap titik lokasi pengamatan. Dan terakhir, menentukan matriks pembobot menggunakan metode AIC, yang juga digunakan untuk pemilihan model terbaik. Rumus menghitung nilai AIC adalah sebagai berikut. Matriks pembobot yang dihasilkan kemudian dilakukan untuk memperkirakan nilai parameter GWPR. Setelah dilakukan pemodelan GWPR, selanjutnya pengujian model GWPR. Yang pertama, uji kesesuaian model secara bersamaan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara model regresi data panel dan GWPR. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Jika model GWPR telah sesuai untuk mendeskripsikan data, maka parameter model GWPR diuji untuk mengetahui parameter mana yang secara signifikan akan mempengaruhi variabel terikatnya. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Setelah dilakukan pengujian model GWPR, akan dilakukan interpretasi pada model yang terbentuk. Analisis deskriptif. Dapat diamati pada gambar tersebut, terlihat bahwa tren jumlah kasus pneumonia meningkat dari tahun ke tahun. Secara administratif, Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019, penduduk Kota Bandung adalah sebanyak 2.507.888 jiwa dan kepadatan penduduknya sebesar 14.964 jiwa per kilometer. Jika jumlah penduduk dan kepadatannya cukup tinggi, maka memungkinkan memiliki status kesehatan masyarakat yang rendah, terutama pada kasus pneumonia. Pada gambar berikut menunjukkan grafik sebaran presentasi kasus pneumonia pada balita menurut kecamatan di Kota Bandung dari tahun 2017 hingga 2019. Nilainya sangat bervariasi dan sangat fluktuatif. Analisis regresi data panel. Terdapat 3 pendekatan untuk mengestimasi model regresi data panel, yakni pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effects Model. Berikut hasil estimasi untuk pemodelan kasus pneumonia di Kota Bandung menggunakan software RStudio dari masing-masing pendekatan. Selanjutnya, untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik, dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Dari tabel uji Chow dan uji Hausman, terlihat nilai p-value kurang dari 0,10, sehingga H0 ditolak pada taraf signifikansi 10%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada CHEM dan REM. Setelah model FEM terbentuk, maka akan dilanjutkan uji asumsi regresi data panel untuk menjaga keakuratan model yang dibentuk. Pertama, uji normalitas. Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai p-value sebesar 0,923, sehingga memberi keputusan H0 diterima pada tingkat signifikan 10%. Hal ini membuktikan bahwa data berdistribusi normal, karena p-value lebih dari 0,10. Selanjutnya, pengujian multikolinearitas. Berdasarkan tabel nilai VIF, terlihat bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10. Dan selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai BP sebesar 11.548 dan nilai p-value sebesar 0,0729, sehingga H0 ditolak pada taraf signifikansi 10%. Artinya terjadi heteroskedastisitas pada hasil model regresi panel. Untuk mendukung penelitian, maka ditambahkan uji Breusch-Pagan untuk melihat apakah ada efek kali silang atau waktu, atau keduanya di data panel. Dan hasilnya tercantum dalam tabel.
Pada tingkat kepercayaan 90%, data yang ada menunjukkan bahwa ketika menguji efek kali silang maupun waktu diperoleh keputusan H0 ditolak, yang berarti ada efek kali silang maupun waktu, atau ada efek dua arah. Karena adanya efek dua arah, maka akan diuji kembali dengan efek kali silang atau pengaruh individu. Didapat keputusan H0 ditolak, yang berarti ada efek kali silang atau pengaruh individu. Dan terakhir, melalui uji efek waktu didapat keputusan H0 diterima, yang berarti tidak ada efek waktu. Jika semua hipotesis uji Breusch-Pagan diterima, model regresi panel akan digunakan untuk analisis. Karena terdapat efek kali silang atau pengaruh individu pada penelitian ini, maka setiap lokasi berbeda, sehingga dilakukan analisis lebih lanjut, dengan memperhatikan efek spasial atau lokasi. Selanjutnya, pengujian heterogenitas spasial, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada keragaman antar wilayah kecamatan atau tidak. Sebelum mengestimasi model GWPR, dilakukan transformasi data sesuai dengan konsep Witten estimator terlebih dahulu, yaitu mentransformasikan variabel dengan mengurangkan rata-rata time series yang sesuai. Berdasarkan data hasil transformasi, akan dilakukan pengujian aspek spasial, heterogenitasnya dengan uji Breusch-Pagan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,0729, sehingga H0 ditolak pada taraf signifikansi 10%. Artinya, minimal terdapat satu varians yang tidak sama di antara lokasi pengamatan, sehingga terdapat keberagaman antar wilayah kecamatan di Kota Bandung. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat pemodelan lokal dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu keragaman antar lokasi pengamatan, sehingga penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan metode GWPR, yaitu dengan menggabungkan model regresi panel VEM dan model GWR. Menentukan fungsi pembobot. Estimasi model GWPR dimulai dengan menentukan bandwidth yang optimal. Nilai bandwidth yang optimum dihasilkan ketika CV minimum, dan model yang terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC paling sedikit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan fungsi pembobot kernel adaptif B-square, karena menghasilkan nilai CV dan AIC yang minimum. Selanjutnya ditentukan matriks pembobot spasial. Matriks pembobot yang dihasilkan kemudian dilakukan untuk memperkirakan nilai parameter GWPR. Selanjutnya, uji kesesuaian model. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi data panel dan GWPR. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model GWPR memiliki goodness of fit yang lebih baik daripada model regresi panel. Oleh karena itu, model GWPR berguna untuk memodelkan kasus pneumonia balita di Kecamatan Kota Bandung. Variabel signifikan dari pemodelan GWPR menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik UJT bahwa jika nilai p-value dari variabel bebas kurang dari 10%, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengelompokan kecamatan di Kota Bandung menurut variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kasus pneumonia balita. Berdasarkan hasil analisis, dari 6 variabel bebas yang digunakan, diperoleh 3 variabel bebas yang mendukung terjadinya pneumonia balita di Kota Bandung. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa hasil pemodelan GWPR dengan pembobot B-square wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 6 kelompok. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh model yang terbentuk berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap jumlah kasus pneumonia di masing-masing kecamatan di Kota Bandung. Setelah mendapatkan model GWPR untuk masing-masing pengamatan, selanjutnya melakukan interpretasi model GWPR. Sebagai contoh, diambil interpretasi pada Kecamatan Cidadap, yaitu diperoleh model min 0,2554 ditambah 2,1515x1 ditambah 5,4520x5. Artinya, jika persentasi berat badan lahir rendah, balita bertambah 1%, maka jumlah kasus pneumonia pada balita akan bertambah sebesar 2,15%, dengan syarat variabel lain konstan. Hal ini dikarenakan saluran pernapasan BBLR belum berkembang sepenuhnya, dan sistem imun yang belum matang akan mendorong munculnya pneumonia pada balita riwayat BBLR. Selanjutnya, setiap penambahan 1% balita dengan status gizi kurang, maka akan meningkatkan rata-rata jumlah kasus pneumonia balita sebesar 5,45%, dengan syarat variabel lain konstan. Penyebab kasus pneumonia sulit untuk diturunkan, salah satunya karena gizi yang kurang. Anak yang kekurangan gizi memiliki sistem kekebalan yang lemah dan rentan terhadap pneumonia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa
Pertama, model fixed effect GOPR dengan pembobot adaptif B-square merupakan model yang terbaik, karena memiliki nilai AIC terkecil sebesar 705,3397, sehingga model fixed effect GOPR dengan adaptif B-square lebih baik daripada model fixed effect GOPR dengan adaptif Gaussian untuk pemodelan kasus pneumonia balita di Kota Bandung. 2. Model fixed effect GOPR untuk kasus pneumonia balita di Kota Bandung lebih baik dari model fixed effect regresi panel. Ketiga, hasil pemodelan fixed effect GOPR menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap jumlah kasus pneumonia balita di tiap kecamatan berbeda-beda. Berdasarkan kesamaan variabel yang berpengaruh di tiap kecamatan, didapatkan pengelompokan sebanyak 6 kelompok. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, pada penelitian ini, estimasi model regresi data panel yang terpilih yaitu fixed effect model. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan model random effect model, sehingga model geography weighted panel regression yang terbentuk berupa random effect GOPR. Kedua, fungsi pembobot yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi kernel adaptif. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan fungsi kernel fix. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.